pandang kami terbatas. Di tengah tebalnya kabut, samar-samar aku melihat seperti bayangan sosok yang menyerupai Lea. Salam lestari. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hingga saat ini masih setia di channel Wahyu Subuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya mendaki ke Gunung Wilis via Madiun. Perlu diketahui bahwa pendakian via Madiun Kare itu cukup sulit, terutama dalam hal perizinan, karena di sana belum dibuka jalur pendakian. Jadi kami harus izin terlebih dahulu ke pihak perkebunan. Kebetulan teman saya ada yang waktu itu ingin melakukan pendakian ke Wilis dan dia berhasil mendapatkan izin pendakian. Akhirnya saya pun gabung bersama mereka. Titik kumpul kami waktu itu di Desa Kare, dan dari Kare kami berlanjut ke Pulau Sari. Di Pulau Sari ini adalah desa terakhir yang ada di daerah Kare dan termasuk desa tertinggi. Dari Pulau Sari kami masih bisa menggunakan motor untuk mencapai ke Bukit Teletabis. Karena tidak bisa menggunakan motor, jadi dari Bukit Teletabis kami terpaksa melanjutkan perjalanan ke Puncak Liman dengan berjalan kaki. Awal perjalanan semua baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada kendala yang berarti kecuali salah satu teman saya yang bernama si Anjun itu kondisinya drop di tengah jalan, mungkin karena dia kecapean. Jadi trek di Wilis via Madiun ini terbilang juga cukup sulit. Tidak ada bonus, menanjak terus dengan kemiringan kurang lebih 80 derajat. Karena situasi yang tidak memungkinkan dan hari juga sudah semakin sore, akhirnya kami memutuskan untuk break dan ngecamp di Puncak Batas. Kami sampai di Puncak Batas itu sekitar jam 6:30 malam. Teman-teman saya mendirikan tenda, sementara saya hanya jadi mandor. Saya duduk di atas tugu Puncak Batas. Puncak Batas ini sebenarnya adalah batas antara Kota Madiun dan Kota Nganjuk. Saya duduk di atas tugu Puncak Batas, sedangkan teman-teman saya yang lainnya mendirikan tenda, dan Anjun teman saya berdiri di atas tugu Puncak Batas sambil memegang senter untuk memberikan penerangan pada teman-teman yang sedang mendirikan tenda. Di sini si Anjun itu iseng, dia menghitung anggota tim kami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di hitungan yang ke-8 Mas Fitrah ini menegur Anjun, kok 8? Hitung lagi yang benar. Seketika Anjun ini langsung kaget dan bilang, astagfirullahaladzim. Sementara teman-teman yang lain juga kebingungan. Ada banyak yang protes, kok 8 sih Jun, kamu bisa ngitung apa enggak gini-gini. Untuk sesaat suasana menjadi agak gimana gitu, tapi akhirnya kami mengabaikan hal yang baru saja terjadi dan kami kembali melanjutkan aktivitas kami. Di sini Mas Fitra
izin pada teman-teman. Dia bilang ingin mencari kayu bakar untuk api unggun. Nah, karena aku nggak ada kerjaan, aku pun inisiatif ingin membantu Mas Fitrah. Tapi Mas Fitrah ini malah jalan duluan, dia ninggalin aku. Akhirnya aku jalan di belakangnya. Aku jalan menuju ke timur dan mengikuti sosok yang aku kira Mas Fitrah, karena dia berjalan ke arah timur kan. Karena suasana gelap, jadi penglihatan terbatas. Aku tidak tahu itu Mas Fitrah atau bukan. Yang jelas aku cuma ngikutin dia terus. Di tengah jalan aku ingin buang air kecil, akhirnya berhenti dan duduk di semak-semak untuk membuang air kecil. Di saat aku buang air kecil ini, aku mendengar suara si Mohak manggil-manggil namaku, "Wahyu, Wahyu di mana?" Dan disahut oleh si Anjung, "Wahyu di mana kok hilang?" Gitu kan. Karena aku masih dalam keadaan buang air kecil dan belum selesai, jadi aku diem, nggak menjawab panggilan mereka. Aku langsung balik menghampiri mereka dan meninggalkan sosok yang aku kira Mas Fitrah itu tadi. Nah, si Anjing ini tanya, "Kamu itu kemana aja sih Mbak Wahyu?" "Itu mau itu Mas Fitrah bantu cari kayu," aku bilang gitu kan. Pas aku baru aja selesai ngomong, Mas Fitrah ini datang, dan dia itu datang dari arah barat, bukan dari arah timur. Seketika aku kaget, loh kok Mas Fitrah dari arah barat? Perasaan tadi dia jalan ke arah timur. Terus yang dari tadi aku ikutin jalan ke arah timur itu siapa? Kan aku bingung, tapi aku nggak berani ngomong sama teman-teman yang lain, terutama si Anjun. Takutnya Anjun ini jadi tambah parno. Akhirnya setelah tenda berdiri, kami membuat api unggun. Sebagian ada yang masak. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk pergi tidur terlebih dahulu. Sekitar jam 1 malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Baru aja beranjak berdiri dan mau membuka pintu tenda, aku mendengar suara erangan, dan beberapa saat dibarengi dengan suara seperti langkah kaki yang mengitari tenda. Dan tak lama kemudian tenda digebrak. Aku takut dan mengurungkan niatku untuk keluar dari tenda. Akhirnya aku diam di dalam tenda, meringkuk kembali masuk ke dalam sleeping bag. Keesokan harinya Mas Fitrah dan kedua temannya turun, tidak melanjutkan menuju ke puncak Liman. Sedangkan aku, Anjun, Mohak, Yogi, dan satu temannya naik ke atas, meninggalkan tenda kami di puncak batas. Kami berempat menuju ke puncak Liman. Nah, turun dari puncak Liman ini, suasana itu mendung kayak gimana ya, mau hujan tapi nggak hujan. Karena kabut semakin tebal, akhirnya kami pun memutuskan untuk turun, dan aku berjalan di barisan paling depan, sementara di belakangku ada Anjun. Nah, saat jalan ini di tengah-tengah kabut yang tebal, jadi pandangan kami kan terbatas, jarak pandang kami terbatas. Di tengah tebalnya kabut, samar-samar aku melihat seperti bayangan sosok yang menyerupai leak, dengan lidah yang menjulur panjang, terus matanya itu besar gitu kan, dan memiliki tanduk.
terus kuku jari tangannya itu sangat panjang, dan yang di belakangku itu si Mohak, nggak tahu dia itu juga lihat apa enggak, tapi dia tiba-tiba berhenti. Setelah aku juga sama kaget. Akhirnya aku mengabaikan sosok itu dan terus jalanan. Sementara Mohak yang tadinya di belakangku langsung jalan ganti di depanku. Ternyata kejadian ini bukan cuma aku dan teman-temanku yang mengalaminya. Jadi ada kayak kakak letingku lah, bisa disebut kakak leting, itu juga mengalami hal serupa. Jadi dia itu naik dengan rombongannya, dan waktu anggotanya dihitung itu tambah satu lagi, satu orang yang nggak tahu itu siapa. Ini adalah chat WhatsApp-nya si Mohak setelah kami selesai melakukan pendakian. Kejadian malam itu ternyata Mohak ini juga tahu. Mohak ini nanya, "Kamu pas mendaki lihat apa?" Kemudian dia cerita kalau dia juga melihat sosok yang mengitari tenda kami. Aku dan Mohak ini berbeda tenda. Dan setelah aku share cerita ini di Facebook, ternyata ada juga yang mengalami kejadian serupa saat mendaki ke Gunung Wilis meski via jalur yang berbeda. Rombongan mereka bertambah satu orang yang gak tahu siapa. Ada yang bilang itu arwah pendaki yang meninggal di sana, ada juga yang bilang arwah petapa, ada juga yang bilang arwah zaman PKI, Allahualam.